Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Agung Bagus P dengan NIM 18 19 10 20 10 67 dari kelompok 13. Baik, di sini saya mendapatkan tugas untuk menampilkan HMI Traffic Light Simpang 4 di Wonderware InTouch. Baik, seperti yang telah terlihat pada layar, di sini telah saya desain untuk HMI dari Traffic Light Simpang 4 menggunakan Wonderware InTouch. Di sini ada simpang 1, simpang 2, simpang 3, dan simpang 4. Yang mana setiap simpangnya ini ada 3 lampu, lampu merah, kuning, dan hijau. Kemudian di sini terdapat tombol atau selektor yang digunakan untuk tombol on dan off-nya. Setelah itu, kita bisa menginisialisasikan untuk tag name-nya, tag name dari setiap lampu, karena di sini ada 12 lampu, yang mana setiap simpangnya kita bagi jadi 3. Di sini ada lampu merah 1, nanti lampu merah di simpang 2, lampu merah simpang 3, dan simpang 4, dan seterusnya. Kemudian untuk tipenya, di sini kita pilih yang input-output discrete. Karena nanti ketika aktif, dia akan berubah warna, yang semulanya putih nanti berubah warna menjadi merah, kemudian kuning, dan seterusnya. Untuk access name-nya, kita juga setelah membuat, kita sesuaikan dengan yang ada pada DA server. Karena untuk HMI InTouch ini, kita harus mengatur juga di bagian DA servernya. Mengapa demikian? Karena DA server ini berfungsi untuk perangkat komunikasi dari PLC ke HMI-nya ini. Dan untuk rangkaiannya, rangkaian dari ladder diagram dari traffic light simpang 4 ini, di sini saya telah membuatnya di CX Programmer. Ini dia. Nah, di CX Programmer ini telah saya buat rangkaiannya, terdapat tombol start dengan alamat 0.00, kemudian tombol stopnya 0.01, yang mana masing-masing tombol ini terhubung dengan instruksi keep. Instruksi keep ini berfungsi sebagai pengunci, jadi kita tidak perlu menggunakan output berupa coil dan menggunakan kontak pengunci NO yang terhubung paralel dengan tombol startnya ini. Jadi kita cukup menggunakan keep, yang mana nanti kontak dari keep ini saya menggunakan alamat internal relay. Ini nanti akan terhubung ke masing-masing lampu di setiap simpangnya. Karena di sini ada simpang 4, berarti kita membutuhkan 12 lampu. Ini, 12 lampu. Dan itu juga kita perlu membuat instruksi timer. Nah, instruksi timer di sini berfungsi supaya nyala lampunya ini nanti bisa berurutan. Selain itu juga, nyalanya juga bisa beraturan, tidak acak-acakan atau tidak sembarangan, yang mana setiap timer ini kita atur selama 5 detik. Dan kontak-kontak timernya juga kita pasang di setiap outputan lampu. Nah, jadi seperti ini. Baik, untuk proses simulasi, sebenarnya kalau untuk HMI Wonderware InTouch, ini dia perlu terhubung ke perangkat PLC. Jadi, yang terjadi ketika kita tidak menghubungkan HMI ini atau perangkat yang ada di laptop kita ke PLC, maka ini tidak bisa disimulasikan. Nah, ini meskipun kita runtime atau kita lakukan simulasi, ini tidak bisa dijalankan. Mengapa demikian? Karena perangkat saya ini tidak terhubung dengan PLC. Jadi seperti itu. Jadi di sini saya berinisiatif membuat contoh yang sama, yaitu di sini saya menggunakan CX Designer. Di sini kurang lebih hampir sama. Ini yang ada di HMI InTouch dengan CX Designer. Kalau CX Designer ini kita tidak perlu menghubungkan perangkat kita atau kita tidak perlu mengunggah ladder diagram tadi yang ada di CX Programmer ke PLC. Jadi kita bisa langsung mensimulasikan di perangkat komputer kita. Jadi sama kalau di CX Designer kita perlu menyesuaikan alamat yang ada pada CX Programmer, alamat input dan outputnya.
kita perlu sesuaikan dengan yang ada di CX Designer-nya ini. Ini untuk alamatnya lampu, kita sesuaikan lampu warna merah, kuning, hijau, begitu juga dengan tombolnya. Sama, ini tombol start dengan alamat 0.00, untuk stopnya 0.01. Ini. Baik, mungkin bisa langsung saya simulasikan. Jadi untuk CX Designer, ini untuk CX Programmernya kita tutup dulu, karena kita akan coba simulasikan menggunakan CX Designer. Karena kalau kita coba lewat HMI Wonderware InTouch, ini tidak bisa berfungsi. Nanti kita akan coba juga. Baik, ini CX Designer, kita bisa klik icon tes yang ada di sini. Kita pilih Connect to CX Simulator. Ini bisa kita pilih Browse di program CX Programmer yang tadi yang telah kita buat. Kita buka, terus kita klik Start. Baik, dia akan terbuka seperti ini. Oke, sudah muncul untuk CX Programmernya, dan ini akan langsung terrunning untuk CX Programmernya. Oke, untuk CX Programmer sudah, ini proses running, siap dijalankan. Kita kecilkan dulu layarnya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian untuk CX Designer-nya, ini sudah muncul juga. Nah, di sini agak saya pinggirkan seperti ini, supaya bisa terlihat dua-duanya. Ini simpang 1, ini lampu di simpang 2, lampu di simpang 3, dan simpang 4. Jadi bisa kita lihat di sini juga. Nah, keuntungannya juga dari CX Designer, kita bisa melakukan simulasi. Kita bisa mengklik yang ada di area CX Designer maupun di CX Programmernya. Jadi kita buktikan langsung, kita klik Start. Oke, di sini lampu hijau menyala terlebih dahulu untuk di simpang 1, dan yang lainnya lampunya merah menyala. Ini lampu kuning nyala, di sini juga lampu kuning menyala. Nah, ini ketika lampu merah menyala, lampu hijau akan menyala di simpang 2. Nah, ini lampu kuning, ini juga lampu kuning. Ketika di sini di lampu merah di simpang 2, maka yang di simpang 3 lampu hijau menyala. Dan begitu seterusnya sampai ke simpang 4. Jadi program ini akan terus berulang sampai kita menekan tombol stop untuk menonaktifkan semua rangkaian. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, sudah berfungsi sesuai dengan fungsinya dari ladder diagramnya maupun tampilan di HMI-nya. Seperti ini, kita coba klik tombol stop. Oke, maka rangkaian yang ada di CX Designer akan stop, dan begitu juga dengan di CX Programmer-nya. Kalau kita start lagi, maka dia akan mengulangi proses ini untuk aktif lampu di simpang 1, simpang 2, 3, kemudian ke 4. Sebenarnya kita menggunakan Wonderware InTouch, tapi kita coba dulu. Ini untuk kita runtime. Oke, kita klik OK. Nah, jadi seperti ini. Baik, jadi meskipun kita on-kan, jadi rangkaian ini tidak bisa berjalan karena perangkat HMI-nya ini yang telah didesain ini tidak terhubung dengan PLC secara fisik. Jadi kita perlu menghubungkan PLC-nya ke PLC-nya, kemudian program yang ada di CX Programmer
Yang ini kita perlu upload juga ke PLC-nya. Jadi kita menguploadnya ke PLC Omron. Karena di sini saya menggunakan CX Programmer. Jadi meskipun ini di-on-kan, tidak bisa tersimulasikan dengan baik. Baik, mungkin cukup sekian untuk tugas kali ini. Di sini saya hanya bisa menampilkannya menggunakan CX Designer yang desainnya kurang lebih hampir sama. Hanya saja perbedaannya di sini untuk di CX Designernya kita tidak perlu meninisialisasikan atau membuat mengenai tag name-nya maupun tipe dari ini yang telah kita buat di setiap lampunya. Hanya saja kita membuat atau memberikan alamat yang sama sesuai dengan yang telah kita buat di CX Programmer-nya, di outputan lampu dan di input berupa tombol ini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya untuk menampilkan tugas dari HMI Traffic Light Simpang 4. Mohon maaf apabila masih kurang maksimal. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.